Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para youtuber, para subscriber, para netizen, para narasumber ya. Kita berjumpa kembali di sore hari ini di program yang sama seputar yang aneh-aneh ya, bambu aneh atau cerita mitos-mitos ya. Sore hari ini saya akan menceritakan tentang bambu jodoh ya kawanku. Ada filosofi mitos cerita zaman dahulu ya, cerita dari nenek moyang, dari cerita purba. Ada suatu yang dinamakan bambu jodoh. Oke, yuk kita lanjut. Inilah dari sosok bambunya ya, seperti ini. Jadi ini berada di sekitar jurang ya, jurang atau tebing ya. Ini lokasi saya explore di lokasi Cisingkil ya kawanku, ini Cisingkil. Jadi ini sosok bambunya seperti ini. Kenapa dinamakan bambu jodoh kawanku? Jadi begini cerita dari filosofi mitosnya ya. Jadi bambu ini ada persamaan ya. Jadi bambu ini tidak ada yang tumbuh besar, tidak ada yang tumbuh kecil. Jadi bambunya itu serampak, semua sama ya. Jadi kalau istilah buat bangunan mah ini bisa dibuat untuk bangunan, untuk kaso ya, atau daerah sini itu biasa umum dibilang usuk ya kawanku. Kalau pakai genting ya pakai kaso atau pakai usuk ya. Jadi sosok bambunya seperti ini. Jadi kualitas bambunya tidak ada yang pertengahan ya. Yang tua semua, yang muda semua ini. Jadi ini dan besarnya pun sama. Itulah yang dinamakan dari bambu jodoh ya kawanku. Jadi kalau teman-teman semua, para youtuber, para penonton, para subscriber, para narasumber, jikalau laki-laki belum mempunyai pasangan seorang wanita, dan jikalau seorang wanita belum mempunyai pasangan dari seorang laki-laki ya, maupun gebetan, pacar, ataupun suami ataupun istri ya. Jadi cerita mitos zaman dulu itu jika mencintai atau mengagumi dari sosok seorang wanita ataupun seorang laki-laki, jadi bisa ditulis namanya ya, tulis namanya di kertas dan digantungkan di atas, digantungkan di dalam pohon bambu ini ya. Seperti misalkan mencintai seorang wanita inisial Fatimah, oke, bisa digantungkan di sini ya. Ataupun seorang laki-laki Adam begitu ya, bisa digantungkan ya. Ini suatu contoh namanya. Jadi bisa digantungkan di dalam pohon bambu ya. Jadi tinggal memilih bambunya, mana bambu yang paling kita sukai, mana bambu yang paling kita kagumi. Disitulah digantungkan nama-nama calon pasangan kalian ya. Ini dari cerita mitos nenek moyang zaman dulu ya. Dari legenda ini daerah Cisingkil ya di sini. Jadi cerita orang-orang kuno ya, orang-orang zaman dulu, zaman purba. Mungkin sudah Masehi, belum sebelum Masehi ya. Jadi begitulah cerita dari mitosnya
orang-orang zaman dulu tentang bambu jodoh ya. Dan inilah sosok bambunya seperti ini ya. Kalau ini bawahnya ya, saudaraku. Ini saya akan memperlihatkan dari atasnya. Sosok bambunya seperti ini. Ini di sini memang tidak ada bambu uniknya ya. Bambu unik, bambu aneh tidak ada. Kalau di dalam rumpun bambu jodoh, jadi tidak ada bambu unik, bambu aneh ataupun yang aneh-aneh ya, tidak ada ya. Dan adapun ciri-cirinya daripada bambu jodoh itu, jadi si pucuk bambunya itu tuh pucuknya yang kebanyakan condongnya ke selatan ya, ke sono selatan, ke selatan. Jadi ciri-ciri bambu jodoh itu pertama tumbuhnya serupa, kedua ada 2 kelas, yaitu tua semua dan yang muda semua, tidak ada yang pertengahan bambunya ya. Dan besarnya pun sama, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, serupa. Dari ciri-ciri bambu jodoh itu. Dan dari ujung daunnya yang kebanyakan jadi condong ke selatan kawanku ya, ke sono ke selatan ya, ke selatan. Jadi filosofinya begitu, ceritanya begitu. Jadi harus dilihat dulu dari sosok batangnya, daunnya, pohonnya. Kalau daunnya yang kebanyakan condongnya atau doyongnya ke selatan, itu bagus sekali ya. Bambu jodoh bagus sekali ini. Kalau di sini mah ini banyak dibuat usuk ya, buat bangunan begitu. Jadi kalau untuk dibuat bangunan itu bisa ditebang dari bawah ya, diambil yang lurusnya. Gimana bangunan ukuran bangunannya, ada yang dipotong sampai 5 meter, ada yang 6 meter ya, begitu. Yang kebanyakan kalau di sini 5 meter dan 6 meter cara memotong dari bambu usuknya ya, atau bambu jodoh itu. Ya begitulah. Jadi biasanya kata cerita orang-orang zaman dulu, kalaupun dibuat bangunan ya, dibuat rumah, dibuat usuk atau kasok, jadi ditinggalinya di rumah itu adem ya, sangat romantis, adem, enak begitu. Jadi tidak ada hawa-hawa yang aneh-aneh. Jadi pikiran adem, pokoknya enak didiami ya, seperti pila begitu mungkin ya. Ya begitulah sosok cerita dari bambu usuk kalau di sini. Dan kalau cerita zaman dulu itu jadi bambu jodoh ya. Oke, sekian kawan-kawanku semua ya. Itulah filosofi mitos dari cerita orang zaman dulu, cerita kakek nenek moyang zaman dulu. Istilahnya bambu jodoh atau bambu usuk ya. Ya begitulah ceritanya, filosofi dan mitosnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan saya di sore hari ini. Salam bambu unik Nusantara ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton, sudah subscribe ya. Terima kasih pada para YouTuber ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Salam bambu unik Nusantara, bambu aneh yang aneh-aneh ya. Salam bambu runcing ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.